Halo Sobat Matematika, aku Putri Sri Wahyuni. Aku Aris Maulana. Dan aku Fahira Azahra. Sudah siapkah belajar hari ini? Siap dong pastinya. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang? Ada apa saja macam-macam bangun ruang itu? Pada gambar tersebut, ada berapa bangun ruang yang dapat kalian sebutkan? Ya, tepat sekali. Di kelas 8 kemarin, kalian telah belajar mengenai bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan juga limas. Di video ini, kalian akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Biasanya bangun ruang ini memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari 3 macam bangun. Ada tabung, kerucut, dan juga bola. Di video ini kita akan fokus untuk membahas bangun ruang tabung. Jadi, hari ini kalian akan mengetahui apa itu bangun ruang tabung, unsur-unsur yang membangunnya, sifat-sifat tabung, jaring-jaring, menghitung luas permukaan, dan juga volume tabung. Langsung saja, yuk kita mulai pembahasannya. Teman-teman, tanpa kalian sadari, di sekeliling kita ternyata banyak benda yang berbentuk tabung loh. Misalnya, ketika kita berada di dapur, kita melihat ada kaleng susu, botol minum, makanan kaleng. Dan saat kita di kamar, juga kita melihat celengan yang ada di meja belajar kita. Pada umumnya, benda-benda yang disebutkan tadi berbentuk tabung. Namun ada juga kaleng susu, botol minum, makanan kaleng, ataupun celengan yang bukan berbentuk tabung. Walaupun bentuk atap dan alasnya berbentuk lingkaran. Jadi sebenarnya seperti apakah bentuk tabung itu? Perhatikan botol minum berikut ini. Apakah botol minum tersebut berbentuk tabung? Botol minum tersebut bergelembung di bagian atas, maka ukuran alas dan tutup botol tersebut tidak sama. Dengan demikian, botol minum tersebut bukan berbentuk tabung. Tabung merupakan prisma tegak yang tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Coba perhatikan gambar di samping. Tabung memiliki 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. 2 sisi datar tabung disebut dengan sisi alas dan sisi tutup. Sisi alas dan sisi tutup tabung itu berbentuk lingkaran yang kongruen satu sama lain. Sedangkan sisi yang menghubungkan alas dan tutup tabung itu disebut selimut tabung atau sisi lengkung. Selimut tabung tegak lurus dengan alas dan tutup tabung. Jarak yang menghubungkan antara alas dan tutup tabung itu dinamakan tinggi tabung. Titik A merupakan pusat lingkaran. Pusat lingkaran adalah titik yang tepat berada di tengah lingkaran. Kemudian, simbol huruf D merupakan diameter lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang membelah lingkaran menjadi 2 sisi kongruen, tepat pada pusat lingkaran. Dan yang terakhir, jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke titik luar lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter dan disimbolkan dengan huruf R. Selanjutnya, kalian juga harus memahami sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung mempunyai 3 sisi, yaitu alas, atap, dan selimut atau sisi tegak.
Yang kedua, sisi alas dan tutup berupa lingkaran yang sama ukurannya. Yang ketiga, sisi tegak berupa bidang lengkung yang disebut selimut tabung. Dan yang terakhir, tabung mempunyai dua rusuk, yaitu rusuk alas dan tutup. Tabung hanya memiliki tiga sisi, yaitu alas dan tutup tabung yang berbentuk lingkaran, serta sebuah selimut. Dengan demikian, jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut. Posisi lingkaran pada jaring-jaring selalu dibatasi oleh persegi panjang dan menempel pada sisi panjangnya. Selain itu, jaring-jaring tersebut bukanlah jaring-jaring tabung. Dengan demikian, harus kalian ingat bahwa jaring-jaring tabung itu terdiri dari rangkaian dua buah lingkaran dan satu persegi panjang. Maka dari rangkaian tersebut akan terbentuk sebuah tabung. Ada tiga jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung atau luas permukaan, dan volume tabung. Luas permukaan tabung ditentukan dari luas kedua lingkaran dan persegi panjangnya atau selimut. Sekarang kalian perhatikan jaring-jaring tabung berikut. Garis merah berpanah pada gambar tersebut menunjukkan bahwa panjang dari selimut tabung sama dengan keliling lingkarannya. Dengan demikian, luas permukaan tabung dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, kita mencari luas selimut tabung terlebih dahulu. Rumusnya, luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang, yaitu keliling lingkaran alas dikali tinggi, sama dengan keliling lingkaran alas, rumusnya 2πr dikali tinggi. Setelah itu kita dapat menemukan luas seluruh sisi tabung atau luas permukaan tabung, yaitu luas alas ditambah luas alas ditambah luas selimut tabung, atau VR kuadrat ditambah VR kuadrat ditambah 2VRT, sama dengan 2VR kuadrat ditambah 2VRT. Atau bisa kita simpulkan menjadi 2VR dikali R ditambah T. Tabung merupakan prisma tegak yang tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, menentukan volume tabung sama dengan menentukan volume prisma. Rumusnya yaitu volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung, yaitu VR kuadrat dikali T. Diketahui sebuah tabung dengan tinggi 30 cm, jari-jari alas dan tutupnya 10 cm. Jika pi sama dengan 3,14, maka hitunglah luas permukaan dan volume tabung tersebut. Jawab, diketahui T tingginya itu sama dengan 30 cm, R atau jari-jari 10 cm, dan pi sama dengan 3,14. Kemudian yang ditanyakannya adalah luas permukaan tabung dan volume tabung. Jawab, kita mencari luas permukaan tabung terlebih dahulu. Rumusnya yakni 2πr dikali buka kurung R ditambah T atau tinggi tutup kurung. Kemudian luas permukaan tabung sama dengan 2 pi-nya kita rubah menjadi 3,14 dikali dengan R-nya yakni 10. Kemudian dikali buka kurung, R-nya diganti 10 ditambah dengan T tingginya 30 tutup kurung, sama dengan
2 dikali 3,14 dikali 10 hasilnya 62,8. Kemudian 10 ditambah 30 sama dengan 40. Jadi 62,8 dikali dengan 40 dengan 2512 cm persegi. Didapat luas permukaan tabungnya adalah 2512 cm persegi. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume tabungnya. Rumusnya yakni luas alas dikali tinggi tabung. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali dengan T. Sama dengan pi-nya kita ganti menjadi 3,14 dikali jari-jarinya 10 pangkat 2 dikali tingginya 30. Kemudian 3,14 dikali 10 kuadrat yakni 100 dikali 30. Kemudian kita kalikan semuanya. 3,14 dikali 100 kali 30 yakni didapatkan hasilnya sama dengan 9420 cm kubik. Setelah kalian selesai mempelajari materi bangun ruang tabung, cobalah kerjakan latihan berikut. Hitunglah luas permukaan dan volume tabung. Jika diketahui tinggi tabung tersebut sebanyak jumlah benda berbentuk tabung pada kuis pertama dalam bentuk sentimeter, serta diketahui diameter alas dan tutupnya sebesar 14 cm. Kerjakanlah dalam buku catatanmu dan coba buatlah jaring-jaring tabung tersebut. Cukup sekian pembahasan materi tabung kali ini. Untuk pembahasan kerucut dan bola, kalian bisa lanjut ke video selanjutnya. See you!